Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di kediaman tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sekaligus Kepala Kampung Tanjung Kemala, Kecamatan Bubian, Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Edison. Biasanya saya manggil sih Pak Lurah Edison. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah mengganggu aktivitasnya sebentar. Coba diperkenalkan diri Pak Lurah ke penonton yang mendengar terkait nama, terus profil Tanjung Kemala yang singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Saya mengucapkan terima kasih telah sempat membagi waktu berkunjung di Domongkan rumah ya rumah, domongkan tempat persinggahan ya tempat persinggahan. Iya. Inilah rumah saya, kampung saya, Kampung Tanjung Kemala. Iya. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Edison. Alhamdulillah untuk saat ini moga-moga bisa nyampe di akhir jabatan saya. Iya. Alhamdulillah saya telah diamanahkan, telah dipercaya oleh masyarakat Kampung Tanjung Kemala, baik itu dari ibu-ibunya, pemuda, sampai di tokoh agama dan tokoh masyarakatnya. Alhamdulillah di kala pilihan tahun 2019 akhir tempo hari, saya salah satu ikut kompetisi pilihan kepala kampung. Ya alhamdulillah, tak habis-habisnya saya mengucapkan syukur alhamdulillah telah terpilih dengan perolehan lebih dari 70%. Alhamdulillah. Nah, dan tujuan saya di kala itu hingga akhir masa jabatan saya, tujuan saya saya ingin kerjasama, mengayomi dan melindungi, mengajak warga masyarakat saya, yuk kita bangun kampung kita, kita sama-sama memperhatikan kampung kita. Masalahnya ya Kampung Tanjung Kemala ya kampung tua yang ada di Kecamatan Bubian dari 20 kampung. Nah terus visi misi Pak Lurah nih termotivasi untuk mencalonkan diri itu ceritanya bagaimana sih Pak? Ya kalau dari awalnya sih panjang kalau mau diceritakan sedetailnya. Cuman kita ambil aja simpelnya. Keluh kesah ajaan masyarakat ini ingin ngebangun kampung. Ingin ngebangun kampung, menjalin persaudaraan antara Lampung Baru dengan Lampung Lama. Ya alhamdulillah hingga hari ini tidak ada jarak. Baik itu Lampung Baru dengan Lampung Lama. Apa saya diam di sini, asli kelahiran dari saya, orang tua saya, nenek moyang saya, ya salah satu isi kampung semenjak lahirnya, semenjaknya berdirinya pemerintahan Kampung Tanjung Kemala ini. Memang nenek moyang saya ada di kampung ini. Bahkan salah satu ada peninggalan bapak tua saya, itu ada tongkatnya, tongkat pesirah marga Bubian. Tongkat, salah satunya tongkat pesirah marga Bubian, sama cap kampung Tanjung Kemala Putih itu ada di saya. Ya nggak tahu, ya mungkin udah ditinggal, udah diamanahkan oleh Pak D, nenek moyang, mungkin ya akan jatuh ke saya, dititipkan kepada saya. Yang jelas ya alhamdulillah ini di Dusun Tanjung Pajar. Dusun Tanjung Pajar ini dari perbatasan
Payung Rejo hingga masuk ke dalam ini kami ada akses jalan pendidikan. Ya, ya. Cuman untuk sementara ini ya belum puas masyarakat saya, karena ya akses jalan pendidikan masih banyak keriting-keritingnya. Ya, ya, ya. Sama dengan kampung-kampung yang lain. Ya. Cuman di sini ada kelebihannya sedikit. Ada akses jalan pendidikan dari SD, SMP, ya, SMA negeri itu masih lewat di kampung kita. Ya. Itu yang utama. Nah, dan yang keduanya penghasilan, apa kegiatan rutin masyarakat Tanjung Kumala ini lebih dari 70% dia itu petani. Oh ya. Ada yang petani kebun, ada yang petani persawahan. Ya, alhamdulillah itu ya ada sawah. Ya. Ada perkebunan sawit, singkong, jagung, cuman mayoritasnya sawah dengan sawit. Sawit, ya. Sawah tadah dia, belum sawah irigasi itu belum. Ya. Terus ini Pak Kakam, program apa saja yang telah berhasil direalisasikan oleh pemerintah Kampung Tanjung Kumala selama masa kepemimpinan Pak Kakam? Kalau dari awal, kalau masalah program, yaitu tadi dari awal dari 2019 hingga hari ini, ya, alhamdulillah sempatnya saya selaku kepala kampung dengan aparatur kampungnya, dengan BPK dan masyarakat, emang dari awal tujuan saya awal itu saya akan melayani masyarakat. Ya. Pas kebetulan itu ada usulan dari dari masyarakat ini, Pak, kalau bisa cariin dulu sih mobil untuk layanan masyarakat. Ya. Kenapa dia orang usul kayak gitu? Dikala itu saya punya mobil satu sebelum pilihan itu, saya punya mobil satu. Nah, mobil itulah yang istilahnya siang malam itu tur. Ada orang sakit, ada orang mau lahiran, orang pinjam mobil itu, mobil kecil, mobil Ayla itu kan. Ya, ya. Nah, dikala setelah saya terpilih, saya ingat dengan usulan-usulan masyarakat itu kan. Ya. Ketumburnya COVID-19 itu, ya, di awal-awal kita udah nganggarin layanan. Ya, alhamdulillah itu satu udah direalisasi. Ya. Taman Kampung Tanjung Kumala yang ada di lapangan itu udah. Ya. Rabat beton dan hotmate 2024 kemarin itu, sama Polindes itu tahun 2023. Ya. Masih banyak PR. Iya. Masih banyak PR. Ini aja kemarin itu sebenarnya Simalakama kemarin itu. Kenapa Simalakama? Ya, anggaran kita kalau untuk mau memenuhi atau mencukupi kebutuhan kampung ini ya tidak mampu. Ya. Cuman kita udah bentur kebutuhan, mungkin udah 20-an tahun, khususnya di Dusun 5 RT 10 itu belum ada drainase. Kemarin itu tak iseng-isengin, pas kebetulan ada alat, saya tak iseng-isengin aja. Gali, mendesak lagi. Setelah digali, waduh Pak, kacau ini kalau cuma digali aja. Bongkar, buatkan gorong-gorong. Mungkin sehari dua ini orang dikerjain gorong-gorongnya. Terus ini Pak Kakam, apa pencapaian terbesar yang dirasakan langsung oleh masyarakat selama pemerintahan yang Bapak pimpin?
Ya, pencapaian yang saya terima dan masyarakat langsung yang merasakan itu tadi adanya dengan mobil layanan itulah yang saya rasakan langsung berhadapan dengan masyarakat saya ini. Bahkan di orang itu langsung mengucapkan terima kasih Pak. Karena ada yang nyampe PP ke Abdul Muluk itu, Bandar Lampung itu, bawa mobil itu. Terus ini Pak Kakam, bidang apa aja yang menjadi prioritas utama dari Bapak mencalonkan diri sebagai kepala kampung, dipilih oleh rakyat, dikasih mandat oleh rakyat, seperti contoh infrastruktur, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat? Ya, prioritas utama ya infrastruktur itu tadi. Itu tadi, ini contohnya di depan rumah kita ini aja. Ya, alhamdulillah. Ini lebih kurang kalau dari ujung perumahan itu nyampe perbatasan Payung Rejo itu lebih kurang 1 kilo 1,5 kilo. Jalur utamanya. Jalur utamanya. Cuman ini belum penuh, lebih kurang sekitar 700 meter lagi yang belum. Cuman kemarin itu ada juga jalan alternatif telah kita lapen. Alhamdulillah dapat 700 meter kemarin itu di dusun 6. Itu juga jalan alternatif untuk anak sekolah. Terus program pemberdayaan ekonomi, contoh masyarakat yang usaha UMKM lah ya, dibilang UMKM yang sudah berjalan selama ini, dan apa sih Pak hasilnya yang sudah berjalan? Kayaknya kan saya dengar kemarin itu di podcast ada yang namanya piring itu. Itu kan UMKM Tanjung Kumala tuh. Nah, hasilnya yang saat ini apa Pak yang sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya Kampung Tanjung Kumala? Ya, yang telah dirasakan oleh masyarakat Kampung Tanjung Kumala lingkungan itu ya alhamdulillah. Dulunya sebelum ada UMKM itu yang dikelola oleh Bapak Sabar di depan itu kan. Alhamdulillah lingkungan itu udah berpuluh-puluh yang ditarik oleh Bapak Sabar itu untuk diperdayakan di situ. Ya alhamdulillah. Ya walaupun tidak berlebihan ya mungkin cukuplah untuk keseharian. Terus bagaimana respon dan kunjungan masyarakat, bagaimana respon dan dukungan masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan dari pertama sampai di tahun 2025? Ya itu tadi, ya banyak sisi positifnya, yaitu tadi dari awal hingga hari ini, bahkan tadi siang pun saya melihat orang itu kerja untuk persiapan gali supaya dia kalau musim hujan dia tidak ngantong di halaman-halaman rumah itu. Tanggapan dia orang ya terima kasih. Jadi kalau dia orang itu udah mengucapkan terima kasih kan berarti saya pribadi ya udah senang. Berarti kan bermanfaat. Pekerjaan itu ya saya juga ada manfaatnya juga untuk masyarakat lingkungan Kampung Tanjung Kumala. Terus ini Pak Lurah, apa sih yang belum terlaksana semenjak Bapak menjabat sampai di akhir ini 2025 yang belum, pencapaian yang belum, saya rasa ini kurang, itu apa Pak kira-kira Pak? Ya yang saya rasakan yang belum kami laksanakan, yang belum kami realisasi ada itu yang menopang perekonomian Kampung Tanjung
Kemala Tanjung Pajar itu. Iya. Yang ada di situ bukan orang Tanjung Pajar sendiri, bukan orang Tanjung Kemala sendiri. Iya. Bukan orang Tanjung Pajar ini sendiri, namun ada orang Payung Rejo, Tanjung Rejo, Samuratu, bahkan punya orang Sendang juga. Pelebaran jalan, iya. akses pertanian itu, Iya. sawah itu kan. Dulu emang iya sih. Dulu lagi tahun 90-an, mobil itu bisa masuk, gerobak itu bisa masuk di sawahan itu. Cuman berjalannya waktu, nyampe hari ini, gerobak itu tidak bisa masuk lagi. Iya. Itu lagi yang belum kami upayakan. Saya telah berjanji dengan petani saya, keluarga saya, ya doakan aja. Saya diberi kesehatan, diberi kekuatan, bagaimana caranya pun juga, ya akan saya bantu mereka supaya hasil dorang itu bisa keluar dengan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Iya. Nah, terkait ini Pak Kakam, terkait program-program dari kabupaten yang menurut Pak Kakam ini, ini belum masuk nih program dari pemerintah daerah untuk ke kampung, khususnya di Tanjung Kemala, Pak Kakam. Ya, kalau kembali ke program dari pemerintah daerah 2023 kemarin itu, emang ada dapat sih, dapat rumah 5 buah. Cuman usulan kami itu di 28. Iya. 28 direalisasi oleh pemerintah daerah 5 rumah. Iya. Berarti masih ada sekitar 23 rumah yang tidak layak huni. Iya. Kemarin itu 2024 dengan adanya swadaya masyarakat kami telah terbangun 1 rumah. Iya. Di luar bantuan dari daerah untuk bedah rumah itu, rumah tidak layak huni. Iya. Ya, saya berharap jikalau ada program-program dari pemerintah daerah itu yang masalah rumah tidak layak huni itu, ya saya sangat berharap untuk masyarakat saya. Sekitar 22 lagi, dulu 28 dikasih dapat dari daerah pemerintahan daerah Lampung Tengah dapat 5. 1 swadaya masyarakat jadi 6. Berarti tinggal 22 rumah lagi yang belum layak huni. Iya. Terus terakhir ini Pak Kakam, pesan-pesan untuk anak-anak muda khususnya di Kampung Tanjung Kemala dan umumnya di Kecamatan Bubian. Untuk kedepannya harus seperti apa dan harus bagaimana untuk teman-teman anak-anak muda ini? Ya, harapan saya pada semua masyarakat Kampung Tanjung Kemala ini, baik yang udah tua-tuanya maupun yang generasi-generasi mudanya, mari kita bersama-sama untuk memacu supaya kampung kita ke depannya akan lebih baik. Siap. Kita tidak tahu nasib. Iya. Saya pun aja tidak menyangka. Iya. Tidak menyangka bisa diamanahkan oleh masyarakat Tanjung Kemala memimpin kampung ini. Iya. Kalau dibanding dengan saudara, dengan paman ya. Dengan paman sendiri jauh. Kalau mau ditimbang badan, mungkin setengahnya. Ya. Itulah harapan saya pada masyarakat Kampung Tanjung Kemala. Mari tunjukkan kepedulian kita, ciptakan yang terkesan
Iya. Untuk masyarakat Tanjung Pala ini. Iya. Kita tidak tahu nasib. Hari ini saya yang diamanahkan oleh masyarakat. Iya. Nggak nutup kemungkinan. Iya. Besok, tahun depan, periode ke depan, siapa aja berhak. Iya. Mari kita ciptakan aja, tunjukkan Iya. kepedulian kita yang arahnya positif. Iya. Gitu aja, simpel aja kalau sama saya. Iya. Jadi nih, pada intinya saya garis bawahi dari statement Bapak Kepala Kampung Tanjung Kumala, ayo kita buat rasa aman, rasa nyaman, agar kedepannya ketika investor masuk, baik segi penanaman modal segala macam, usaha segala macam, aman, nyaman. Ketika aman dan nyaman, otomatis kampungnya pasti akan lebih maju. Siapapun pemimpinnya, ketika tidak bergandengan tangan, ketika tidak bekerja sama, itu hal yang mustahil untuk berkembang. Mustahil untuk berkembang. Jadi pikiran yang cerdas, pikiran yang positif itu kita utamakan, ya. Terima kasih Pak Kakam sudah menyita waktu istirahatnya. Seharusnya Pak Kakam istirahat, ini udah saya ganggu. Saya juga berterima kasih, ini jadi modal saya. Pengalaman Pak Kakam selama menjabat menjadi kepala kampung itu modal saya untuk bergaul. Modal saya juga untuk lebih peka terhadap lingkungan, apalagi kita selaku putra daerah yang benar-benar dari Pubian asli, kita juga harus menjaga. Terima kasih Pak Kakam ya, sudah mengganggu aktivitasnya. Nah, sama-sama saya juga ngucapin terima kasih. Semoga pertemuan ini bukan hanya pertemuan, namun yang Maha Kuasa lah yang menuntun kita untuk bertemu, bersama, bercerita satu sama lain. Hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi saya akhiri buat teman-teman semua. Jangan lupa komentar kepala kampung mana yang harus saya kunjungi, yang harus saya tanya-tanya terkait perkembangan kampungnya masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.